Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, ghafirud dunubat wa munazzilul ayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Juz 27 sangat berfokus pada kehidupan akhirat. Tema ini terlihat jelas di setiap surah di juz ini, terutama di bagian tengah pada dua surat terkenal, yaitu surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqi'ah. Juz 27 dimulai pada ayat 31 surat Az-Zariyat. Juz ini meliputi surat-surat berikut, yaitu surat At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan diakhiri dengan surat Al-Hadid. Juz ini menandai awal dari surat Al-Mufassal. Artinya adalah surat pendek yang komprehensif dari Al-Quran, yang disebutkan dalam riwayat terkenal dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian pertama yang diturunkan dari Al-Quran adalah surat-surat Al-Mufassal. Dan di dalamnya banyak disebutkan surga dan neraka. Ketika orang telah banyak memeluk Islam, barulah diturunkan ayat-ayat tentang hal-hal yang halal dan yang haram. Jika hal pertama yang diwahyukan adalah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertama kali wahyu yang berkaitan dengan jangan minum minuman beralkohol. Larangan jangan minum beralkohol. Tentu orang-orang akan berkata, kami tidak akan pernah meninggalkan minuman beralkohol. Dan jika yang pertama diwahyukan adalah jangan melakukan hubungan seksual ilegal atau zina. Tentu mereka mengatakan, kami tidak akan pernah meninggalkan hubungan seksual ilegal atau zina. Mayoritas surat dalam juz ini berfokus pada deskripsi surga dan neraka. Surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqi'ah memiliki deskripsi yang unik. Ini adalah dua surat dalam Al-Quran yang menggambarkan dua tingkat surga yang berbeda satu demi satu. Dari surat-surat inilah kita belajar bahwa ada berbagai tingkatan di surga yang terkait dengan tingkat ketakwaan seseorang. Orang-orang beriman dan beramal soleh akan menikmati imbalan yang tidak dapat diakses oleh kebanyakan orang muslim. Tetapi semua akan puas dan bahagia dengan apa yang mereka terima. Surat Ar-Rahman pertama-tama menggambarkan surga orang-orang yang bertakwa. Kemudian menggambarkan surga yang lebih rendah darinya. Demikian juga surat Al-Waqi'ah. Pertama-tama menggambarkan surga para pionir dalam ketakwaan. Kemudian menggambarkan surga orang-orang yang menerima kitab mereka dari tangan kanan mereka.
Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua surat ini juga berisi penjelasan rinci tentang api neraka untuk menyeimbangkan pesan harapan dengan ketakutan akan dosa. Surat At-Tur juga menggambarkan surga Firdaus dengan sangat rinci. Salah satu deskripsi paling menenangkan hati adalah yang disebutkan dalam surat ini adalah bahwa kita akan bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus. Masya Allah Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus. Bagi kita yang mempunyai anak, kemudian kita mendidik mereka dengan didikan yang sesuai dengan Islam. Sampai dewasa, Masya Allah. Sampai akhir hayatnya, dia mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Apalagi kalau kita mempunyai anak seorang penghafal Quran, Bapak Ibu. Masya Allah. Sesuai dengan surat ini, anak menghafal Quran ini, anak ini akan menggandeng ibu bapaknya. Dan berkata kepada ibu bapaknya, ayah bunda, mari kita bersama-sama untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga Firdaus yang paling tertinggi. Masya Allah. Dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang telah dikerjakannya. Bapak Ibu, setiap surat dalam juz ini mengajak kita untuk segera memeluk pesan kebenaran dan mengikutinya sepenuhnya secara kafah. Surat An-Najm mengingatkan kita tentang saat Nabi Muhammad SAW pertama kali melihat malaikat Jibril. Kemudian ini diikuti dengan peringatan keras untuk segera memeluk kebenaran yang diwahyukan dengan ritmik atau irama yang sangat kuat, yang bahkan telah membuat orang-orang kafir Quraisy jatuh bersujud ketika mereka pertama kali mendengar surat ini dibacakan. Hadirin, surat Al-Qamar mengingatkan kita bahwa kaum Quraisy telah diperlihatkan tanda yang jelas dalam peristiwa terbelahnya bulan. Akan tetapi mereka tetap menolak kebenaran. Setiap orang telah diberikan tanda peringatan yang jelas dalam Al-Quran. Hal ini berulang kali diberitahukan kepada kita di sepanjang surat ini. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran tersebut? Hadirin, di dalam surat Al-Qamar ini ada 4 ayat yang diulang-ulang. Ayat 17, 22, 32, dan 40. Sama. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman 4 kali diulang dalam surat ini, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan, untuk peringatan. Menurut Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, lidzikr di sini adalah dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipelajari,
untuk dihafal, untuk diamalkan. Maka adakah orang yang mau mengambil? Maka adakah orang yang mau membacanya karena sudah dimudahkan? Maka adakah orang yang mau menghafalkannya karena sudah dimudahkan? Maka adakah orang yang ingin mengamalkannya karena sudah dimudahkan? Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Allah memudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dihafal, dan diamalkan. Jadi insya Allah Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Hadirin, juz diakhiri dengan surat Al-Hadid, pengingat yang kuat akan pentingnya keyakinan yang benar dan bahaya kemunafikan. Surat ini termasuk ayat yang menggetarkan hati, yang mengubah kehidupan Fudail bin Iyad. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk menyerahkan hati mereka dengan khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Fudail bin Iyad adalah seorang pencuri yang bertobat setelah mendengar ayat ini. Dan mengubah hidupnya. Ia menjadi seorang ulama besar di dalam Islam. Ayat ini seharusnya mengguncangkan hati orang-orang beriman karena ditujukan langsung kepada kita semua. Hadirin, selanjutnya kita memasuki juz ke-28. Juz 28 terdiri dari 9 surat. Sebagian besar adalah surat Makkiyah. Karena surat-surat ini pendek dan diturunkan pada waktu yang berbeda. Temanya pun beragam. Surat-surat dalam juz ini mencakup banyak hal mulai dari kehidupan keluarga, peperangan, kemasyarakatan, hingga perdagangan. Fokus utamanya adalah jujur pada janji kita dan memenuhi hak orang lain. Hadirin, juz ini dimulai dengan surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang memiliki nama Allah. Yang memiliki nama Allah di setiap ayat. Di dalam surat Al-Mujadilah ini, dari ayat 1 sampai ayat terakhir, ada lafaz Allah di dalamnya. Masya Allah. Ini adalah kemukjizatan Al-Quran, hadirin. Orang kafir tidak bisa membuatnya. Orang kafir tidak akan bisa membuatnya. Surat ini tentang seorang wanita yang suaminya secara emosional melecehkannya, menghinakannya, dengan menahannya dalam keadaan ditangguhkan. Tidak kembali rujuk, dan juga tidak dicerai. Ini adalah pelanggaran terhadap hak wanita dan berlawanan dengan akhlakul karimah yang diharapkan dalam hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala menjawab dan membela wanita tersebut, memberikan hak-haknya dan menunjukkan bagaimana hukum Islam membela hak-hak wanita. Hadirin, surat Al-Hasyr berfokus pada orang-orang beriman yang mencintai Allah dan membantu para muhajirin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka sendiri membutuhkannya. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin di atas diri mereka sendiri.
Masya Allah. Meskipun mereka sendiri juga membutuhkannya. Dan barang siapa yang dirinya dijaga dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah hadirin. Inilah arti sahabat hadirin. Inilah arti sahabat. Bukan ada tatkala senang, tetapi ada tatkala susah hadirin. Sahabat adalah yang mementingkan temannya, yang mementingkan sahabatnya daripada dirinya sendiri. Masya Allah hadirin. Ayat ini tentang kaum Ansor. Mereka melampaui apa yang diharapkan dari mereka. Dan mempertaruhkan segalanya untuk melindungi Nabi dan kaum muhajirin. Para imigran berada dalam kondisi rentan dan kebaikan Ansor membantu dan menyelamatkan mereka hadirin. Bertentangan dengan ini, kita melihat sikap orang-orang munafik yang mengingkari janji dan mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat As-Saff, Allah memperingatkan orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Ketika membuat kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, pastikan untuk menghormatinya. Ketika membuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, pastikan untuk menghormatinya. Bandingkan para pahlawan Uhud dengan orang-orang munafik yang meninggalkan tentara di Uhud. Contoh yang diberikan dalam surat ini tentang murid-murid Nabi Isa alaihissalam dan kesetiaan mereka kepadanya. Dalam surat ini Allah memuji kaum Ansar dan Al-Hawariyun, yaitu pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Hadirin, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada para pengikutnya yang setia Al-Hawariyun, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Para pengikutnya yang setia berkata, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan Bani Israel beriman, sedangkan segolongan lainnya kafir. Hadirin, kami berikan kekuatan kepada orang-orang beriman terhadap musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Kemudian surat berikutnya membahas tentang orang-orang munafik yang melanggar janji mereka dan merusak misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat As-Saff dan Al-Munafikun, kita melihat dua kelompok orang yang berlawanan, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengkhianati Islam. Fokusnya adalah pada perjanjian dan pemenuhan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak orang beriman. Di antara dua surat ini ada surat Al-Jumu'ah yang mengingatkan kita untuk meninggalkan segala urusan kita dan bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menikmati Jum'ah. Bukan untuk menyeret kaki kita dengan pikiran kita masih dalam bisnis kita. Mereka yang mengejar dunia ini akan runtuh komitmennya. Dan mereka yang fokus pada akhirat akan mengejar akhirat dengan ihsan. Wahai orang-orang beriman, jika dikumandangkan azan Jumat, bersegeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli segala urusan. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Namun hadirin, setiap kali mereka melihat perdagangan atau bisnis atau hiburan, mereka berebut ke arah itu.
dan meninggalkan engkau berdiri. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada hiburan dan perdagangan. Dan Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baik pemberi rizki. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juz 28 diakhiri dengan surat At-Talaq dan surat At-Tahrim. Surat At-Talaq mengajarkan kita untuk tidak menganiaya pasangan kita. Tidak menganiaya istri kita. Dan bersikap baik bahkan ketika akan bercerai. Surat Mujadilah membahas suatu bentuk kekerasan emosional, sedangkan surat At-Talaq adalah perceraian yang sah dengan penuh etika dan belas kasihan yang tepat. Hadirin, juz 28 ini mengajarkan kita baik cara yang benar dan cara yang salah dalam menangani masalah perkawinan dan mengakhiri pernikahan. Surat At-Tahrim mengajarkan kepada kita tentang jenis orang yang berpegang teguh pada dunia ini. Karena mereka berasosiasi dengan orang lain. Mereka berpikir bahwa mereka akan dilindungi. Orang-orang ini tertipu, hadirin. Contoh yang diberikan adalah istri Lut dan istri Nabi Nuh. Pergaulan mereka dengan suaminya tidak melindungi mereka di dunia atau di akhirat. Karena mereka adalah orang-orang munafik. Hal ini berbeda dengan Asiyah dan Maryam, yang memenuhi perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah menikah dengan laki-laki yang paling buruk dan paling kejam, paling sadis, tetapi tetap mendapatkan surga karena kesolehannya. Dia mengorbankan segalanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juz dimulai dan diakhiri dengan kisah seorang wanita yang berdoa tentang suaminya yang menganiaya dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Hadirin, semoga ada manfaatnya. Maaf jika ada kesalahan. Demikian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Baik, sudah ada jemaah Ibu Eti yang ingin bertanya. Silakan Ibu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Masya Allah, sejuk rasanya mendengarkan uraian Ustadz surat demi surat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kaitannya mungkin dengan surat Al-Hadid. Apakah doa bisa merubah takdir yang sudah ditentukan atau ditulis Allah dalam Lauhul Mahfuz kepada kita? Kayak misalnya kematian atau kelahiran atau jodoh gitu. Sekian aja pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih jawabannya. Baik, Ibu. Bagus pertanyaannya, Masya Allah. Terima kasih, Ibu, pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah takdir kita itu berkaitan dengan takdir? Apakah doa bisa mengubah takdir kita? Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir itu ada dua, hadirin punten. Ada takdir yang memang sudah paten dan itu tidak bisa diubah. Dan ada takdir yang bisa diubah. Takdir yang tetap seperti kematian, kelahiran dan kematian, dan itu sudah tetap, hadirin. Sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada takdir yang bisa diubah oleh doa.
ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa si fulan nantinya akan menjadi orang-orang yang celaka. Tetapi dia selalu berusaha dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menyayangi dia, mencintai dia. Yang tadinya ditetapkan menjadi orang-orang yang celaka, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain hadirin. Orang ini ketika dia dilahirkan dari orang tua yang kurang mampu. Tetapi anak ini Masya Allah dari TK, SD sampai ke perguruan tinggi, dia belajar dengan tekun dan giat. Dan pada akhirnya dia mendapatkan kerja yang mapan. Dia mendapatkan kehidupan yang mapan hadirin. Yang mana dia mempunyai kedua orang tua yang kurang mampu. Tetapi anaknya ini dia giat untuk belajar, bekerja keras. Dan Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Dan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya. Sehingga dia menjadi orang yang berkemampuan dalam segi finansial. Dengan doa, insya Allah bisa mengubah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali takdir yang sudah tetap. Dan itu tidak bisa diubah, tidak bisa dimajukan, dan tidak bisa dimundurkan hadirin. Kelahiran dan kematian. Tetapi yang lainnya hadirin, punten Bapak Ibu. Seperti rizki. Itu insya Allah. Kalau kita berusaha, berikhtiar dengan keras, kemudian bertawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Setelah bertawakal, berdoa. Ya. Insya Allah, Allah akan mengabulkannya. Hadirin. Demikian Ibu, semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada Ibu Fitri juga ingin bertanya. Disampaikan dalam surat At-Tur bahwa kita akan bersama-sama dengan keluarga di surga Firdaus kelak. Apakah tidak mempertimbangkan amalan masing-masing atau karena ada salah satu anak keturunannya penghafal Al-Quran? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Di dalam surat At-Tur, kita akan berkumpul dengan keluarga kita yang saleh. Lalu apakah tidak melalui hisab, tidak melalui perhitungan? Bapak Ibu, Masya Allah. Usi nafsi wa usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi, Bapak Ibu, dan kepada jamaah. Semoga kita mempunyai anak dan cucu kita itu soleh dan solehah sampai akhir hayatnya, Bapak Ibu. Ketika mereka soleh dan solehah sampai akhir hayatnya, insya Allah mereka akan bersama-sama kita di surga Firdaus. Bukan hanya anak yang menghafal Quran, Bapak Ibu. Kalau kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga
dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedua orang tuanya akan dimudahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, menarik sekali ayat ini Bapak Ibu, sangat menarik sekali ayat ini. Lalu Pak Ustadz, bagaimana dengan saya? Ada seorang ibu bertanya kepada saya belum dikaruniai anak Ustadz. Allah mentakdirkan saya tidak punya anak Ustadz. Bagaimana dengan saya Ustadz? Ibu, Masya Allah, sekarang banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Banyak sekali jalan-jalan kebaikan Bapak Ibu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita tidak mempunyai keturunan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan-jalan yang lain untuk kita bisa beramal. Kita tahu banyak sekali rumah tahfidz, pondok pesantren penghafalan Quran. Kita menyumbangkan Al-Quran kepada mereka. Kemudian kita menjadi orang tua asuh mereka. Kita bersedekah untuk mereka. Insya Allah mereka akan memanggil kita Bapak Ibu. Dan kita pun akan berkumpul dengan mereka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan dari keturunan biologis kita. Tetapi mereka akan memanggil kita dan kita akan berkumpul dengan mereka. Begitu juga Bapak Ibu punten, ayat ini berkaitan dengan teman yang soleh dan solehah. Kalau kita berteman di dunia ini dengan orang-orang yang soleh dan solehah, dan mereka akan memanggil kita. Ketika mereka ada di surga, sedangkan hisab kita itu belum selesai. Lalu orang-orang yang ada di surga, teman-teman kita yang ada di surga, memanggil kita. Bapak Ibu, kalau kita bersedekah untuk para penghafal Quran, walaupun mereka itu bukan keturunan biologis kita, mereka akan menunggu kita di surga Allah Subhanahu wa taala dan akan memanggil kita. Demikian Ibu, semoga bisa menjawabnya. Baik Ustadz, terima kasih. Sambil menunggu jemaah lain bertanya, saya ingin bertanya Ustadz. Terkait dengan Juz 28, yang pada intinya adalah membahas tentang keluarga, kehidupan, kejujuran, cara yang benar atau salah dalam menangani masalah perceraian. Bagaimana dengan perceraian yang dilarang oleh agama, namun ketika ada alasan yang sangat kuat, misalnya KDRT, pihak ketiga, kemudian finansial yang tidak terpenuhi dengan baik, dan semena-mena, apakah itu dengan adanya mudarat diperbolehkan? Satu. Yang kedua, ketika pekerjaan kita berhubungan dengan bidang hukum, menangani kasus perceraian dengan mensyaratkan antara lain ketentuan tadi Ustadz, baru kita mau pegang kasus ini. Apa hukum bagi si pekerja di bidang hukum ini? Apakah dia berdosa menerima kasus perceraian namun dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi tadi? Ataukah bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu, bagus pertanyaannya dan komprehensif tentang Juz 28, terutama surat Al-Mujadilah. Ya. Surat Al-Mujadilah dan surat At-Thalaq ini saling berkaitan Bapak Ibu. Surat Al-Mujadilah adalah kekerasan emosional. Apakah itu KDRT,
apakah itu penyanyian pasangan kita, istri kita, ditinggal begitu saja, tidak dinafkahi, ditinggalkan begitu saja, tidak dinafkahi, berbulan-bulan. Dan ini usi nafsi wa usikum bitaqwallah. Semoga Bapak Ibu mohon doanya, mudah-mudahan saya menjadi suami yang baik untuk istri saya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, yang paling baik, orang yang paling baik, manusia yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik terhadap istrinya. Semoga saya termasuk orang yang paling baik terhadap istri saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau seorang istri dianiaya, istri disia-siakan Bapak Ibu. Karena surat Al-Mujadilah ini berkaitan dengan hak-hak seorang wanita. Hak-hak seorang yang lemah, yang mudah sekali ditindas. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membelanya. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengangkat, memuliakan kehormatannya. Walaupun manusia itu menganiayanya. Walaupun manusia menindasnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya. Mengabulkan segala doa-doanya. Kalau seorang wanita ditindas KDRT atau ditinggal begitu saja, maka ini sudah jatuh talak, Bapak Ibu. Digantung, tidak dicerai dan juga tidak rujuk. Suami ini harus tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia seperti ini, dia memperlakukan wanita seperti ini, dia harus tobatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia zalim terhadap istrinya. Berbeda dengan surat At-Talaq, Bapak Ibu. Kalau surat At-Talaq berkaitan dengan cerai yang sah, yang penuh dengan etika. Tidak menyakiti pasangan kita. Tidak menyakiti istri kita. Kalau surat Al-Mujadilah tadi, kekerasan emosional. Dan itu sah untuk bercerai, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan profesi yang membela orang-orang yang tertindas. Yang membela orang-orang teraniaya itu bagus sekali Bapak Ibu, Masya Allah. Bagus sekali Bapak Ibu. Dan itu patut dibela. Harus dibela wanita-wanita yang dirampas haknya Bapak Ibu. Harus dibela. Dan itu bernilai pahala Bapak Ibu. Insya Allah. Bapak Ibu dalam hadis yang sahih, hakim 2 bagian di neraka, 1 bagian di surga. Apa artinya, hadirin? Apa maksud hadis ini? 2 bagian di neraka, 1 bagian di surga. Kalau dia membela orang-orang yang tidak bersalah, insya Allah dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia membela orang-orang yang zalim sehingga dia bebas, maka dia mendapatkan bagian dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ibu membela orang-orang yang tidak bersalah, wanita yang dizalimi, wanita yang disakiti oleh suaminya, Masya Allah ibu, itu bagus sekali ibu. Itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ibu mendapatkan bagian di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu, semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya?
Saya ingin Bu Indah terakhir Ya, kali ya silakan saya. Ibu Yanti. Ya, Ustadz Nana mungkin moderatornya itu adalah seorang pengacara juga lawyer. Jadi dia bertanya Masya itu Allah, karena Allah. tugas dan pekerjaannya dia. Siap, Saya siap, ingin Ibu. menanyakan ini Ustadz. Jadi mungkin singkat-singkat karena kan kita mau juhur ya. Ada surat Ar-Rahman yang hampir kita pokoknya tadi Ustadz bilang terkenal. Ada surat Al-Waqiah. Kalau surat Ar-Rahman, apakah benar nih menurut saya mau tanya Ustadz, kalau kita baca atau sering-sering baca surat Ar-Rahman akan disayang sama manusia dan disayang Allah. Kedua, surat Al-Waqiah itu kan katanya kalau kita sering-sering baca itu insya Allah rezekinya berkah dan sering. Terakhir Ustadz nih karena kita mau selesai besok, jadi saya mau rencana mau hatam lagi tapi cuma bahasa Indonesia. Jadi saya baca bahasa Indonesia dari juz 1 sampai juz 30. Apakah itu boleh dan apakah itu disebut hatam juga Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu. Baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaannya. Yang pertama tentang surat Ar-Rahman. Apakah kita akan disayang manusia dan disayang Allah Subhanahu wa taala ketika kita membacanya? Betul, Ibu. Ketika kita membaca, mentadabburi dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Dan semua manusia juga akan menyayangi kita. Ibu punten, Bapak Ibu maaf, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah penduduk yang ada di bumi dan penduduk yang ada di langit akan suka dengan kita. Terlebih lagi penduduk langit. Tetapi wali Allah, dia mengharapkan dicintai oleh penduduk langit daripada penduduk bumi. Tetapi kalau sudah dicintai sama penduduk langit, Bapak Ibu, insya Allah penduduk bumi pun akan mencintai dia. Akan mencintai dia. Setiap apa yang dia minta selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena begitu dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Waqiah, insya Allah Bapak Ibu. Kalau kita membaca surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, sambil mentadabburinya dan mengamalkan semampu kita. Mengamalkan semampu kita. Insya Allah itu menjadi penarik rezeki. Insya Allah akan menjadi penarik rezeki. Mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah Bapak Ibu. Bapak Ibu punten, banyak berkah, sedikit berkah. Banyak berkah tentunya Bapak Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Penarik rezeki insya Allah Bapak Ibu. Dan bagus untuk kita dawamkan. Kita rutinkan setiap hari Bapak Ibu. Kita membaca surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Muluk. Bagus sekali Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin menghatamkan Al-Quran setelah ini dengan membaca terjemahannya. Dengan membaca Latinnya. Apakah itu termasuk hatam? Apakah itu termasuk dihitung hatam? Bapak Ibu, seyoknya sebagai seorang muslim itu kita harus belajar Al-Quran. Yang pertama, harus belajar Al-Quran. Tetapi kalau memang belum bisa, tidak apa-apa membaca Latinnya. Seperti itu Ibu, semoga bisa menjawabnya. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada satu lagi pertanyaan, kita beri kesempatan ya Ustadz, mohon izin. Baik, dari Ibu Nenden Nurhayati. Mengapa dalam surat Al-Mujadalah nama Allah Subhanahu wa taala sering didengungkan? Apa ada keistimewaannya? Mohon pencerahannya Ustadz.
Bagus pertanyaannya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, kita tahu Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang-orang kafir Quraisy itu selalu mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Bahkan kafir Quraisy mengatakan itu adalah sihirnya Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka. Kita tahu bahwasannya kafir Quraisy itu mereka pujangga, mereka sastrawan, mereka fasih dalam berbahasa Arab. Bapak Ibu, mereka fasih dalam berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kalau bisa mendatangkan, membuat satu ayat dari Al-Quran, semisal, pastilah mereka tidak bisa. Dan Allah menantang lagi bahwasannya di dalam surat Al-Mujadilah, satu surat penuh ada lafaz Allah. Dalam per ayat ada lafaz Allah. Ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kandungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat memuliakan wanita, Bapak Ibu. Saya ulangi, bahwa di dalam surat Al-Mujadilah ini adalah tentang perceraian yang penuh dengan emosional. Tidak penuh dengan tidak ada etikanya. Jadi ini adalah memuliakan wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para wanita. Demikian Ibu, semoga bisa menjawabnya.